Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon edisi hari ini, dan juga di Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Dan halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber, yaitu menakar pelayanan kesehatan dasar. Dan pemirsa, salah satu yang menjadi kebutuhan hidup minimum atau KHM masyarakat adalah di bidang kesehatan, termasuk infrastruktur jalan, kemudian pendidikan, dan seterusnya. Dan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan menakar pelayanan di bidang kesehatan dasar nih pemirsa, kesehatan dasar. Apa yang dimaksud dengan kesehatan dasar? Kemudian juga yang termasuk dalam kesehatan dasar ini apa saja sih pemirsa? Nanti kita akan bedah di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Namun sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline Koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Terungkap prostitusi anak di Cirebon, mucikari diringkus. Transaksi dilakukan di kosan kawasan Pilang, itu pemirsa. Kemudian Kapolres dan 9 komandan Brimob dicopot. Ini buntut tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Ya. Kanjuruhan Mangindaan, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Ya, kembali bertemu setelah 5 tahun terpisah. Ini anak korban aniaya ibu angkat dipertemukan dengan ibu kandung. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Ini dari Kota Cirebon. Proyek fisik tidak ada di RKA ini pemirsa dari Kota Cirebon. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon minta klarifikasi dari Dinas PUTR. Kemudian operasi Zebra Lodaya dimulai. Ini pemirsa ya. Kemudian Taman BAT dan replika Pedati Gede kena adendum. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa. Dari halaman Kabupaten Cirebon, dan ini yang salah satunya akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Pastikan tarif sesuai aturan. Dinkes membantah tarif layanan kesehatan ilegal. Semua puskesmas sudah jadi BLUD. Ya itu pemirsa. Kemudian sisa waktu 3 bulan DKPP evaluasi program. Tunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Komisi 2 panggil DPUTR. Nah ini pemirsa ada pernyataan dari Pak Haji Karso, hanya 2 bulan waktu mepet untuk proyek besar. Kemudian tega mucikari jual pelajar 14 tahun. Ini pemirsa, polisi bongkar praktek prostitusi anak di bawah umur. Kemudian operasi Zebra Lodaya sasar pelanggar lalu lintas. Kemudian siapkan regulasi, jaga stabilitas sistem keuangan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, ada Kang Didin Syarifuddin. Selamat pagi Kang Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Didin? Alhamdulillah. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Diding sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Diding ini pemirsa ada Korlap LSM Warga Siaga Kota Cirebon, ada Pak Haji Uus Usmana Sanusi. Selamat pagi Pak Haji Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Haji Us? Sehat selalu. Oke, terima kasih nih Pak Haji sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138
atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda, bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Kang Diding dulu nih. Kang Diding, sebagai Kabid Yankes ya, di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan dasar itu? Kang Diding, silakan. Baik, pakai yang Iya, dilepas tadi. Oh, dilepas. Silakan Kang Diding. Baik. Pelayanan kesehatan dasar ya. Oke, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan dasar itu yang diutamakan terutama promosi kesehatan dan pencegahan. Promosi kesehatan dan pencegahan. Misalnya? Itu misalnya bagaimana kita mempertahankan kesehatan kita, bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, itu yang kita utamakan. Itu adalah pelayanan kesehatan dasar. Nah, kemudian termasuk bagaimana kita ketika masyarakat sakit, kita memberikan pelayanan. Nah, itu sudah ada batasan-batasan kasus atau penyakit yang sekarang pada saat kita kerjasama dengan BPJS sudah ditetapkan 144 pelayanan pengobatan non spesialistik, itu yang tidak perlu dirujuk, itu yang bisa ditangani di puskesmas. Itu pelayanan kesehatan dasar. Tapi sekali lagi itu diutamakan untuk promosi kesehatan dan pencegahan. Itu ya. Ya. Ya, itu yang lebih diutamakan, promosi untuk pelayanan kesehatan dan pencegahan. Ya. Ya. Ini apakah termasuk di dalamnya, misalnya termasuk pelayanan kesehatan dasar itu pelayanan antara jam sekian sampai jam sekian gitu misalnya. Ya. Itu termasuk nggak gitu? Betul. Kang Diding? Betul. Jadi yang memberikan pelayanan kita sebut fasilitas kesehatan atau sarana kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan kita mengenal ada 3 paskes. Ada FKTL, ada FKTP. Apa itu FKTP itu? FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama atau kalau di kita disebut puskesmas. Puskesmas. Tapi sebenarnya tidak hanya puskesmas gitu. Ada klinik, ada praktek mandiri begitu. Itu masih kelompok FKTP begitu. FKTP. Ya, FKTP ketika tidak bisa dilayani di FKTP, maka kemudian orang tersebut dirujuk ke FKTL. Itu FKTL. Tingkat lanjut. Itu rumah sakit. Di situ baru dilayani kasus-kasus spesialistik. Jadi yang dasar itu ya di FKTP, di puskesmas itu yang dilayaninya seperti itu. Ini termasuk di pusring dan juga pustu gitu. Betul. Jadi di puskesmas itu ada istilah jaringan dan jejaring. Nah, jaringan itu adalah bagian puskesmas ketika meningkatkan akses ke masyarakat, mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Di antaranya adalah dengan adanya puskesmas pembantu atau puskesmas keliling gitu. Pusling atau pelayanan-pelayanan di desa-desa. Itu merupakan bagian dari kegiatan di puskesmas begitu. Nah, tentunya pada saat memberikan pelayanan di puskesmas ada aturan ya. Itu mengacu ke peraturan bupati bahwa jam kerja di puskesmas itu 6 hari kerja. 6 hari kerja, misalnya dari Senin sampai Sabtu. Betul, seperti itu. Nah, itu dari mulai jam 7.30 sampai jam 14.30 begitu. Nah, tapi untuk puskesmas, karena macam-macam jenis puskesmas itu ada puskesmas dengan kemampuan pelayanan ya. Ada puskesmas dengan rawat inap, ada puskesmas non rawat inap. Nah, untuk puskesmas rawat inap ini ya tidak ada batasan sampai 6 hari gitu. Dia buka 24 jam terus non-stop seperti itu. Itu mungkin sampai hari Sabtu itu. Sampai Minggu juga. Sampai Minggu juga. Rawat inap itu. Rawat inap ya. Tapi untuk pelayanan-pelayanan yang tadi sampai Sabtu. Untuk yang memerlukan rawat. Ini kalau jam kerja tadi gitu, Kang Diding ya, dari pukul 7.30 sampai 14.30. Nah, ini semua harus standby di pustu, pusling ataupun di puskesmas gitu, Kang Diding. Ya, terutama di puskesmas. Di puskesmas. Terutama di puskesmas. Nah, pagi itu udah ada pembagian tugas. Siapa saja yang ditugaskan ke desa, siapa saja yang ditugaskan di pustu atau pusling itu sudah mulai menyebar. Kemudian sekitar jam 12 itu mereka pada
balik lagi ke puskesmas. Jadi yang sampai 14.30 itu di puskesmas. Puskesmas ya, baik. Oke, tahan dulu nih Kang Diding. Saya ke Pak Haji Uus nih, Korlap LSM Warga Siaga Kota Cirebon. Pak Haji Uus, kalau di Kota Cirebon, pelayanan apa yang tadi disampaikan oleh Kabid Dinkes Dinkes Kabupaten Cirebon, seperti apa kalau di Kota Cirebon? Ini kalau di kabupaten kan dari pukul 7.30 pagi sampai 14.30 sore Pak ya? Iya. Nah kalau di Kota Cirebon seperti apa nih pelayanan Pak Haji Uus? Silakan. Terima kasih. Dari Kota Cirebon memang sama ya, punya aturan itu. Jadi ketika pendaftaran di pelayanan dasar puskesmas itu dari 7.30 tadi sampai dengan 11. Tapi proses pelayanan medisnya itu seperti tadi yang sudah tertuang di dalam aturan seperti itu. Kan karena kuotanya tadi apa yang disampaikan oleh kabupaten juga ada puskesmas yang kuotanya besar kan, ada yang kecil gitu. Tadi tergantung. Nah, seperti contoh di puskesmas kami wilayah-wilayah yang bisa diakses oleh kabupaten ya kan, seperti Gunung Sari, Kali Tanjung, Larangan, Kesunean, Kejaksan. Nah, itu kan banyak orang kabupaten yang mengakses karena dekat di situ. Oh, jadi kalau di kota juga sama? Sama. Dari Aturan sisi sama. jam kerja Iya, itu ya? Jadi melalui pendaftaran sampai jam 11 kan. Seperti itu. Pendaftaran sampai jam 11? Ya, gitu. Pendaftaran. Cuman proses terus kan, karena 11 kan berarti baru dapat tuh antrian. Tapi berarti prosesnya kan lebih dari jam 11. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Dan tentang kesehatan dasar ini ya, kalau di kota ini nanti saya juga hadirkan Ketua LSM Warga Siaga Kabupaten Cirebon nanti ya, untuk komparasi dengan di kota ya. Betul. Berarti kalau di kota merujuk pada apa yang tadi disampaikan oleh Kang Diding itu sama gitu ya? Iya sama gitu ya. Cuman karena Apa itu, kabupaten lebih luas, kalau kota itu cuma 5 kecamatan, 249 RW ya, jadi jangkauannya kan lebih kecil. Beda dengan kabupaten beda. ya? Bahkan dalam hal kesehatan dasar di kota itu tadi sudah bermitra dengan jejaring tadi. Artinya jejaring dengan puskesmas, promkesnya dan apa yang ada di puskesmas untuk turun ke bawah lewat posyandu. Nah, itu ada jejaring posyandu, ada 340 posyandu di Kota Cirebon dan ada jejaringnya dari masing-masing kelurahan, 22 kelurahan itu 2 orang berarti 44 dan di kecamatannya 5 orang jadi 49 jejaring. Begitu juga ada jejaring kader siaga bumil khusus untuk menangani ibu-ibu hamil. Ibu hamil ya, bumil. 2 orang kader bumil di tiap-tiap kelurahan. Jadi ada 44. Nah, itu kira-kira untuk memproteksi kesehatan dasar bagi masyarakat Kota Cirebon. Baik. Oke, tahan dulu ya. Pak Haji Uus, Usmana Sanusi dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui SMS dan juga ke nomor WhatsApp ya, menakar pelayanan kesehatan dasar. Silakan Anda bisa bergabung langsung atau lewat SMS dan juga ke nomor WhatsApp. Dan untuk Anda nih pemirsa yang ingin berinteraksi langsung, mohon Anda interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp, langsung saja di 0231 482138. Pak Haji Uus, tadi Anda menyebutkan kalau di Kota Cirebon itu sampai jam 11 itu pelayanan apa gitu maksudnya dari pukul 7? Bukan pelayanan, pendaftaran. Pendaftaran. Nah, pendaftarannya maksudnya ketika jam 11 itu kuotanya mungkin nyampe tadi jam 2, ya kan berarti di stop seperti itu. Kan prediksi ada berapa orang yang antrian. Jadi antriannya sampai jam 11 tuh pendaftaran antrian, bukan pelayanannya. Tapi kalau pelayanan mah sesuai dengan yang sudah diakomodir di dalam pendaftaran sampai selesai seperti itu. Kalau jam 11 sudah ada ditutup, sudah ada misalnya 90 orang berarti ya. Ya kan kira-kira sampai tutup puskesmas kan
selesai gitu loh. Kan Sampai gitu. jam 2.30 itu Nah, ya, seperti 14.30 itu. itu. Betul. Nah, saya ke Kak Diding. Kang Diding, apa betul ini puskesmas di kabupaten juga dari pukul 7.30 sampai jam 11? Itu adalah pendaftaran ya, Pak? Pendaftaran. Pendaftaran antrian maksudnya. Online juga bisa di kita. Gimana itu Kang Diding? Bener nggak? Ya, baik. Ini kalau di Cirebon, di Kabupaten Cirebon itu tidak semua puskesmas menerapkan seperti itu. Karena tadi juga disampaikan Pak Uus di kota itu beberapa puskesmas itu memang pengunjungnya banyak, banyak banget berjubel begitu. Kemudian ada juga puskesmas yang sedikit pengunjungnya. Nah, untuk puskesmas yang banyak ini, memang mereka itu memperhitungkan Mengkalkulasi lah ya. Ya, supaya bisa memberikan pelayanan sampai jam 14.30. Sehingga kalau tidak di stop pendaftaran, Berarti itu kan sampai nanti sore. akan sampai sore. Sudah melebihi jam kerja begitu. Itu sudah melebihi jam kerja. Ditambah lagi, jadi itu diperkirakan puskesmas itu akan menyelesaikan pelayanan itu sampai jam 14.30. Jadi bukan berarti jam 11 itu pelayanannya tutup jam 11, bukan. Bukan, ya? Tapi misalnya jam 11 itu puskesmas itu dia sudah memperhitungkan sampai jam 14.30 itu selesai semua. Tidak ada lagi pasien yang tertinggal begitu atau di besokan gitu kan. Tidak seperti itu. Kemudian ini era peningkatan mutu itu semua yang dilakukan oleh puskesmas, pokoknya semua yang dilakukan puskesmas itu harus ada dokumentasinya, harus ada administrasinya, begitu kan? Nah ini juga terkait dengan penilaian akreditasi, karena akreditasi itu menilai bagaimana proses puskesmas melakukan perbaikan gitu. Nah penilai itu melihat dokumennya, gitu, melihat administrasinya, maka puskesmas juga memperhitungkan berapa lama setelah memberikan pelayanan, kemudian dia mencatat, mendokumentasikan, gitu, mengarsipkan semua kegiatan. Nah, puskesmas yang tadi pasiennya banyak itu pasti dia akan lama untuk rekap dan. Jadi kalau di Kabupaten Cirebon, puskesmas mana saja itu Pak yang dalam catatan Kang Diding sebagai Kabid-Diankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Uus itu, apakah juga di daerah-daerah perbatasan, Pak? Ya, ada. Dan tidak semua jam 11. Tidak semua, maksudnya yang menerapkan pembatasan pendaftaran itu tidak semuanya jam 11. Karena tadi berdasarkan perhitungan, ada yang jam 12, ada yang jam 1, bahkan ya ada yang tidak membatasi gitu. Karena memang pasiennya sedikit ya. Itu dia bisa memberikan pelayanan sampai jam 14.30. Kemudian kita sebenarnya tidak menutup pelayanan. Jika misalnya sudah ada pembatasan ya di beberapa puskesmas itu ada pembatasan pendaftaran, tapi ada unit yang memberikan pelayanan yang unit pelayanan dari jam 8 sampai jam 14.30 tidak dibatasi. Apa unit apa? IGD. Nah, itu. Jadi instalasi gawat darurat ya. Jadi itu tidak dibatasi gitu. Itu tidak dibatasi. Atau pada puskesmas yang membatasi dengan memperhitungkan itu, ketika ada pasien yang datang, ya dia akan dilayani di IGD. Seperti itu. Apalagi dalam kondisi gawat darurat itu mutlak. Itu mutlak harus dilayani. Gitu. Kita saja misalnya tidak sedang berada di paskes, tidak sedang berada di puskesmas, termasuk orang umum pun ketika kita menemukan orang yang kecelakaan atau apa, itu kan wajib menolong, gitu kan? Wajib menolong. Apalagi itu sarana kesehatan gitu, itu mutlak. UGD itu harus dibuka. Itu ya. Kalau Pak Haji Uus, kalau di kota nih Pak Haji Uus yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Diding tadi ya, Anda pernah dari Korlap LSM Warga Siaga Kota Cirebon nih menemukan misalnya padahal itu bukan ditutup ya. Bukan. Iya, bukan ditutup pelayanan nih. Itu pendaftaran sampai pukul 11 kadang kan di beberapa puskesmas. Kemudian ada masyarakat misalnya yang mengeluh, ini bagaimana ini? Jam segini nih pelayanan udah tutup gitu. Padahal kan tidak tutup seperti apa yang tadi dikatakan oleh Kang Diding itu. Pak Haji Uus, pernahkah
Ya, jadi kalau di kami di kota kalau terjadi persoalan itu sama ya. Artinya yang kuotanya sudah penuh, kan tadi ada puskesmas yang sasarannya tidak banyak. Nah itu pasien itu kita arahkan ke puskesmas yang masih bisa memberikan pelayanan. Kan dari 22 puskesmas kan ada beberapa puskesmas yang memang pasiennya sedikit, kan gitu. Kecuali tadi yang di pinggir-pinggir kota, yang saya sebutkan tadi itu adalah banyaknya yang mengakses dari kabupaten kan gitu. Cirebon juga ya, banyak. Tapi yang di tengah kotanya, yaitu masih bisa untuk menerima pasien yang artinya tidak masuk kuota yang tadi penuh kan gitu. Kami sebagai Korlap mengarahkan ke puskesmas, silakan pilih kan gitu. Bisa di Sunyaragi, bisa di Kesambi kan gitu loh. Yang di tengah-tengah kota kan seperti itu. Itu ya. Oke. Dan berarti hingga saat ini belum kalau Toa ini paling mengarahkan ya. Sebagai Korlap ini kemana ini paling betul. Begitu ya. Karena tadi kami sebagai Korlap kan sudah bermitra ya, berintegrasi dengan puskesmas, tadi bisa di pelayanan kesehatan dasar lainnya yang di masyarakat kan gitu. Itu ya. Dan silakan Anda pemirsa yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda, baik yang berinteraktif langsung maupun Anda ingin mengirimkan chatting Anda, silakan bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, menakar pelayanan kesehatan dasar. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Nah, kembali ke Kang Diding. Kang Diding, dan itu semua juga berkaitan dengan BLUD dan yang lain juga, itu berpengaruh juga, Kang Diding, tentang pelayanan itu, Kang Diding, ya. Di kabupaten. Ya, baik. Di Kabupaten Cirebon itu memang kalau lihat SK Pak Bupati itu diberlakukan tahun 2021 gitu. Hanya kita baru berjalan di tahun 2022 BLUD itu. Kenapa demikian? Karena perangkatnya kita belum siap waktu itu. Ya, perangkat. Bagaimana kita menyiapkan perangkat untuk melaksanakan BLUD itu. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2022, kita sudah 60 puskesmas itu sudah BLUD semua. Gitu ya. Sudah BLUD. Jadi otomatis, secara otomatis pelayanan pun ini harusnya ditingkatkan gitu ya. Oke, nah itu konsepnya gitu kan. Itu konsep dasarnya. Kenapa BLUD? BLUD itu adalah fleksibilitas pengelolaan keuangan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan gitu ya. Maka ada kebebasan dalam pengelolaan keuangan, tapi untuk tujuannya untuk meningkatkan layanan. Seperti itu. Alhamdulillah 60 sudah. Jadi dikelola sendiri oleh puskesmas. Oleh puskesmas, betul. Dan ini tentunya BLUD ini kan dicapai dengan tidak mudah gitu kan, Kang Diding ya? Betul. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas. Jadi tidak semua juga BLUD kan? Ya, itu kan tergantung penilaian. Karena ada tim penilai begitu ya. Penilai. Ketika mengajukan menjadi BLUD itu ada tim penilai, dan itu penilai itu ya melihat persyaratan-persyaratan gitu. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Cirebon 60 masuk semua gitu. Alhamdulillah. Walaupun di awal itu ya bertahap gitu kan. Ya. Tapi saat ini bisa berlaku semua. Baik. Oke, tahan dulu nih Kang Diding dan juga Pak Haji Uus. Dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. PPKB. Ya, Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraktif langsung bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Bisa ke nomor WhatsApp dan juga bisa melalui SMS dan juga interaktif langsung. Dan di segmen ini saya hadirkan juga Ketua LSM Warga Siaga Kabupaten Cirebon, ada Kang Nunu Sobari SHMH. Selamat pagi Kang Nunu. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Nunu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, oke, tetap semangat ya semangat. Kang Nunu ini ya. Kang Nunu, ini Anda saya dapat informasi dan juga masuk informasinya ke saya bahwa punya pengalaman nih berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar itu gitu ya,
yaitu tadi ya jam 7.30 sampai jam 11 ya di salah satu puskesmas di Kabupaten Cirebon. Apa betul nih, Kang Nunu? Pertama, terima kasih kepada Radar Cirebon TV yang telah menginisiasi lah acara talkshow di pagi ini. Karena tujuannya agar masyarakat tahu hak-haknya dan kewajibannya. Itu kan bukan cuma hak kan. Ini mohon dijelaskan kan kewajibannya kan ada retribusi juga di puskesmas itu kan agar untuk mempengaruhi APBD kan. Nah, kewajibannya juga tadi saya udah dengar disampaikan bahwa pendaftaran itu sampai jam 11 karena untuk supaya tidak melebihi waktu kinerja puskesmas. Sehingga tidak salah paham, walaupun yang memang berawal dari surat terbuka saya ya di medsos, artinya saya juga tidak menghantam kinerja puskesmas atau dinas kesehatan, tidak, tapi mempertanyakan kalau itu memang benar, saya mengusulkan supaya dirubah karena karena kebetulan saat itu ada yang pengen dilayani untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan. Pukul berapa waktu itu, Kang? Ya di atas jam 11 lah, tapi belum lewat 14.30. Itu 3 puskesmas katanya alasannya udah tutup. Dan itu orangnya nganggur pada ngobrol, nggak sibuk. Anak saya kebetulan ini Indah itu dampingi, ngebel saya udah tunggu di situ. Saya menghubungi Kadinkes kebetulan rupanya sedang rapat ya, Bu Dokter Neneng. Akhirnya saya WA aja, baru balas. Sudah Pak Nunu, jam 14-an lah jawab, ditunggu. Artinya kan masih bisa ketika itu ada kebijakan. Ya karena sudah tinggal waktu terakhir tuh Mas Afif untuk surat keterangan kesehatan itu aturannya dari rumah sakit pemerintah / puskesmas dari klinik. Nanti administrasinya nggak lolos. Untuk Panwasam ya? Iya, calon anggota Panwasam. Kebetulan kuota perempuan belum terpenuhi dan sekarang diperpanjang akhirnya. Karena perempuan itu harus sekarang 30% memperhatikan. Ya berpendapat banyak bahwa kalau memperhatikan tuh tidak wajib. Tapi ada yang berpendapat kalau nggak ada perempuan, ya berarti tidak memperhatikan. Ya ini kan multitafsir. Namanya juga undang-undang, Mas Afif ya. Disitulah sehingga saya punya pemikiran. Kenapa saya bikin surat terbuka? Karena setahu saya nih, ketua saya Bawaslu Kabupaten Cirebon bikin surat ke Pemda 3 bulan baru dibalas. 3 bulan baru dibalas, itu kan jawabannya mengecewakan. Makanya kalau Pak Imran dengar Bupati nih, udah nggak usah dikasih, nggak apa-apa itu. Abdul Khair ngirim tuh dan sekawan-kawan itu. Karena ya itu nggak ada perhatian. Itu membuat surat ditujukan kepada pemerintah kabupaten. Iya. Dibalasnya 2 bulan. Baru 3 bulan dibalas, itu pun mengecewakan. Bukan ini. Makanya saya yang akan frontal, saya bilang. Bila perlu mobil yang nggak layak pakai, tak mangkrakan depan kantor bupati, suruh kembalikan itu, karena nggak bisa kepake mobil kuda. Nah, ini maaf agak ngerebet ke sana, tapi yang jelas ini tadi udah dijelaskan. Iya, oleh Pak Haji Usmana juga, kemudian oleh Kang Diding ya. Itu pendaftaran sampai jam 11. Jadi masyarakat Kabupaten Cirebon yang ingin mendapatkan pelayanan dari masyarakat ya tolong upayakan jangan sampai melebihi jam 11 nih. Tapi kan masyarakat taunya bahwa aduh jam 11 sudah tutup pelayanannya begitu kan? Iya, padahal taunya. bukan tutup pelayanan Kang Didingnya, Kang Nunu bukan. Iya, dengan adanya surat seperti ini juga saya ada salah seorang dokter yang aduh nih gara-gara Pak Nunu saya dipanggil kepala puskesmas karena panggil apa? Ya suruh jam kinerjanya karena sampai 14.30 lah. Ya udah ini berarti ada manfaatnya. Iya, kecuali kayak kemarin kan alasannya Bu Kadinkes itu Dokter Meli di Puskesmas Talunya lagi ada acara apalah. Koas dah. Ujian lagi dokter. nguji. Iya, lagi nguji koas katanya. Ya artinya kan punya alasan jadi ya sementara masyarakat tahunya begitu. Belum duhur aja udah pada bubar. Ya, itu disampaikan oleh Pak Kadini itu orang-orang kan itu udah bubar. Nah, tapi setahuan Ya, banyak saya, ya keluhan-keluhan masyarakat yang demikian iya, Kang Nunu tapi ya. saya sering habis duhur kadang datang ke puskesmas masih ada Masih orang. ada. Ya, punten nih teman-teman di puskesmas Bikor maupun kayak kalau yang belum tahu saya dengar ada LSM tuh Ada ngumpet. pemirsa. Kalau saya malah ngasih duit bukan minta-minta. Ada pemirsa yang coba bergabung Siap, Kang Diding, siap. Kang Nunu ya. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon. Halo, Ya, halo dengan siapa di mana Kang? suaranya kecil sih. Suaranya kecil ya. Ya, ya. Halo,
Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kang? Dengan Pak Badar. Pak Badar di mana, Pak Badar? Ketua kota ini. Halo? Ya, halo. Di mana, Kang Badar? Iya, dengan Pak Badar ya, dengan Pak Badar. Ya, silakan, Kang Badar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Kang Badar. Silakan. Apa yang ingin sampaikan, Kang Badar? Dengan Badar, Mas. Ya, silakan. Silakan, Kang. Suaranya TV-nya. Halo, dengan Badar Cirebon. Ya, silakan. Apa yang ingin sampaikan, Kang Badar? Mangga, silakan. Di GSP, di GSP. Oh, di GSP. Di Silakan. GSP. Suara TV-nya. Kecilin sananya. Iya, tadi baik, baik, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Badar. Silakan. Iya, sebentar. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Badar, televisinya dikecilin, Kang, dikit, Kang. Volume televisi, Kang Badar. Maaf kalau ini saya belum bisa gabung ya. Maaf belum bisa gabung katanya. Iya, ininya sih. Volume TV-nya. Ya, delay ini, ya delay ya, iya delay. delay itu. Delay ya. Ya, silakan Anda pemirsa di belakang Kang Badar ada pemirsa yang ingin bergabung kembali. Saya persilakan di 0231 482138 ada WhatsApp yang masuk nih ya dari Kaliwedi nih, dari Bapak Alip Kaliwedi. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon untuk Pak Nunu dan juga untuk Pak Diding Sarifudin. Nah, ini terima kasih atas penjelasan tentang puskesmas katanya ya, yang jam 7.30 hingga jam 11 itu adalah batasan pendaftaran ya, bukan berarti tutup katanya. Terima kasih nih, jadi pemirsa nih tahu katanya Kang Diding ya. Terima kasih, ini dari pemirsa di Kaliwedi. Kemudian ada lagi nih yang masuk dari pemirsa di Arjawinangun nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Yang disampaikan Kang Nunu itu betul adanya, bahwa terkadang di puskesmas itu terutama di bagian pendaftaran Pak Diding, ini katanya banyak yang kadang ngobrol dengan teman-temannya, banyak yang ngobrol ngerumpi, terkadang tidak bersahabat saat ada yang daftar itu katanya ya. Nah, ini harusnya diperbaiki hal-hal demikian. Lebih banyak senyumnya. Aduh, senyum terus nanti bagaimana ini ya. Ini lebih banyak senyumnya katanya ya, untuk melayani masyarakat ini dari Wakasmat di Arjawinangun. Katanya pernah ke Puskesmas Tegal Gubug, kemudian juga di Panguragan juga. Apa yang disampaikan Pak Nunu itu betul adanya katanya Pak Nunu ya, banyak yang kadang banyak ngobrol gitu saat terutama di pendaftaran itu Pak. Ya, ini dari Wakasmat di Arjawinangun. Terima kasih nih Wakasmat ya WhatsApp-nya. Dan Kang Nunu, Anda melihat ada beberapa WhatsApp yang masuk ini. Seperti apa tanggapan Anda? Yang jelas saya juga menyempatkan istilahnya kadang silaturahim ke puskesmas lah. Nah, kalau ketika jam pelayanan itu sebelum jam 11 mereka tidak ngobrol. Ini biasanya mereka jam istirahat ini jam 12 sampai Jam 1. jam 13. 13, Itu kan jam Istirahat. lah. Saya juga akhirnya karena saya bikin surat terbuka itu ada penjelasan dari rekan saya Rahmat Hidayat. Katanya besoknya ada sidak di PKM Lurah. Nah, mungkin dia sekarang tugasnya setahu saya di Kalimaro dulunya kan. Di sana Ya, sekarang di Lurah berarti. Nah, ada manfaatnya Kang Nunu karena dia menjelaskan jam pelayanan itu jam 7.30 sampai 14.30 lah. Ternyata saya dapat penjelasan sekarang itu pendaftarannya sampai jam 11. 11. Nah, tapi lihat kuota tadi. Kalau diperkirakan ini kira-kira jam 14 itu ya selesai jam 14,
ya mungkin ditutup. Tapi kalau kurang, nah ini berarti masih bisa dibuka. Baik. Nah, di sini akan tetapi walaupun saya ada salah seorang dokter, aduh gara-gara Pak Nunu nih katanya, saya jadi dipanggil Ya, kepala ada surat puskesmas. gara-gara surat terbuka nih ampuh ini katanya. Ya, saya terus terang aja karena kenapa sekarang lebih sampai ke Presiden Jokowi juga saya suratnya lebih baik terbuka. Baik. Dan selama ini saya termasuk surat terbuka untuk masalah jalan yang banjir itu langsung dibeton oleh Pak Bupati. Ada nggak sampai 1 bulan orangnya suruh mancing. Nggak apa-apa ya walaupun ada yang negur saya juga karena kebetulan saya masih jadi pejabat Bawaslu ya Mas Sofyan. Iya. Anda itu katanya pejabat publik kok kritisi, bukan kritisi. Kalau demi kepentingan masyarakat apapun risikonya saya siap. Oke. Iya, itu tuh kayak balong orang mau ke pasar tapi alhamdulillah langsung nggak tahu geser dari mana lah anggarannya. Baik. Oke. Itu Mas Tahan Sofyan. dulu ya Kang Nunu dan juga Kang Diding nanti bisa menanggapi beberapa WhatsApp yang masuk nanti setelah jeda iklan. Dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa segmen terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV menakar pelayanan kesehatan dasar. Dan Kang Diding, beberapa WhatsApp tadi ya baik dari Kaliwedi, kemudian dari Arjainangun, dari Kaliwedi akhirnya juga mengetahui setelah menyimak talkshow di Selamat Pagi Cirebon ini bahwa pendaftaran itu dari pukul 7.30 hingga pukul 11 katanya ya. Kemudian dari Arjainangun juga ini memberikan masukan bahwa jangan perbanyak untuk ngerumpinya melayani itu katanya terutama di pendaftaran ya, di counter pendaftaran itu gitu. Kang Diding, silakan Kang Diding. Baik, saya mempertegas bahwa tentang pendaftaran. Jadi sebenarnya bukan kemudian jam 11 semua, tidak, gitu ya, tidak. Puskesmas tidak memberlakukan pembatasan pendaftaran itu sampai jam 11, tidak. Ada beberapa puskesmas memang betul, gitu ya, memang betul, dan puskesmas tersebut adalah puskesmas yang pengunjung atau pasiennya banyak. Jadi puskesmas itu memperhitungkan. Tapi setelah memperhitungkan akhirnya menjadi ketetapan di puskesmas itu jam 11. Tapi ketika kita menyebutkan jam 11 itu tidak berlaku untuk semua puskesmas. Karena ada puskesmas yang pembatasannya itu jam 12. Banyak juga puskesmas. Ada gitu ya. Ada. Jam 13 ada. Banyak juga yang tidak membatasi. Gitu. Jadi banyak puskesmas yang tidak membatasi. Kemarin waktu kita sidak itu semua laporan ke Ibu Kepala Dinas dan banyak yang tidak membatasi. Kita terima kok gitu. Kita tidak membatasi. Jadi ada beberapa puskesmas yang membatasi 1-2 mungkin jam 11. Ada yang jam 12, jam 13 begitu. Ada yang membebaskan. Tidak dibatasi begitu. Kemudian ini terkait dengan kebiasaan ngerumpi dan apa namanya? Mungkin kurang senyum atau kurang pelayanannya. Sebenarnya konsep pelayanan apalagi dengan BLUD itu kan peningkatan pelayanan. Yang tadinya tidak senyum harus senyum. Kenapa harus senyum? Supaya pasien atau pengunjung itu kan banyak datang ke puskesmas gitu. Karena semakin banyak pendapatan itu semakin leluasa mengelola untuk peningkatan pelayanan sebenarnya. Konsep BLUD kan seperti itu. Nah, sekarang ketika puskesmasnya judes tugasnya, ya orang kan males datang. Ya rugi sendiri sebenarnya. Konsep BLUD kan bukan seperti itu gitu. Jadi bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, masyarakat juga memang tidak ada yang mau sakit kan, tapi pada saat sakit dia akan datang lagi ke puskesmas itu dengan pelayanan yang baik dan penuh senyum begitu kan. Nah, konsep peningkatan mutu juga sebenarnya kita selalu memperbaiki diri terus secara kontinu begitu. Nah, perbaikan itu diantaranya melalui umpan balik. Nah, umpan balik itu saran lah. Di puskesmas itu ada kotak saran, gitu ya. Kotak saran itu dibuka rutin, berbeda-beda. Ada yang dibuka tiap hari, ada yang dibuka tiap minggu. Itu beda-beda puskesmas. Dan
setiap saran yang masuk itu wajib ditindaklanjuti. Begitu, seperti itu. Dan kemudian termasuk kemarin kami mendapatkan masukan dari Pak Nunu dengan pelayanan di salah satu puskesmas, kita juga tindak lanjuti. Makanya kami ditugaskan oleh Ibu Kepala Dinas turun ke puskesmas, memastikan gitu kan, memastikan ya memang ada yang membatasi pendaftaran, ya alasannya seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak membatasi. Nah, apa yang kita sampaikan ke puskesmas pada saat sidak? Kami bilang begini, puskesmas pada saat akan membatasi pendaftaran, tolong dihitung betul. Dihitung betul itu ketika ada pasien di atas jam 12, ada berapa orang, rata-rata nih tiap harinya, kemudian kita membutuhkan waktu pelayanan satu orang itu butuh berapa menit. Dihitung, saya bilang, dihitung. Maka 14.30 dikurangi kebutuhan tadi, itulah dibatasi. Itu. Jadi itu diperhitungkan supaya pasien yang sudah daftar itu dapat pelayanan sampai jam 14.30. Tidak dipulangkan. Iya, itu begitu. maksudnya begitu. Maksudnya ya, kan seperti itu, begitu. Dan itu mungkin berbeda-beda antar puskesmas karena tadi jumlah pengunjung, jumlah pasiennya yang berbeda-beda. Ya itu ada yang jam 13 dia sudah memperhitungkan. Tapi memang kebanyakan untuk puskesmas di atas jam 13 itu sudah sepi sebenarnya. Gitu kan sebenarnya begitu. Nah di situ dimanfaatkan untuk pelayanan administrasi. Gitu. Betul. Ya, okay. Administrasi. Jadi mereka juga memperhitungkan pembatasan apa namanya jam pendaftaran itu selain untuk melayani sisa pasien itu juga untuk administrasi. Karena tadi sekali lagi puskesmas itu harus bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan. Maka bentuk pertanggungjawabannya adalah dokumentasinya. Gitu. Jadi semua kegiatan harus ada dokumentasi. Gitu. Apalagi pengarsipan, apalagi kegiatan akreditasi. Contoh, pertemuan saja kalau kita melaksanakan pertemuan di puskesmas itu paling tidak ada 4 dokumen yang harus disiapkan. Kalau ada undangan harus ada undangannya, daftar hadir, ada notulennya, ada fotonya. Itu paling nggak bukti fisik lah ya. Iya, bukti fisik begitu. Apalagi kegiatan pemberian pelayanan. Itu juga harus ada dokumennya, ada buku register, ada buku rekam mediknya. Itu kan harus lengkap gitu. Harus terisi. Jangan sampai hanya identitas tanpa ada rincian kegiatannya. Itu yang kemudian puskesmas memperhitungkan, maka ada pembatasan pendaftaran. Sekali lagi bukan pembatasan pelayanan. Pelayanan tetap dilaksanakan sesuai jam kerja, sesuai peraturan bupati, jam kerja puskesmas 6 hari kerja, ada istirahat tengah hari itu, kemudian Jumat dari jam 11.45 sampai jam 12.45. Seperti itu. Jadi tidak membatasi pelayanan. Oke, ini dari Gua Kidul nih Pak, ada lagi yang masuk ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Gua Kidul menanyakan tentang apa betul kalau di puskesmas PKM itu katanya Pak ya, kalau di hari Sabtu itu hingga sampai pukul 12.00. Apa betul Pak? Kalau di hari Sabtu itu? Enggak, kalau lihat Perbubnya ya sama 14.30 gitu kan. Ya tetap 14.30. 14.30 ya. Kalau di Pustu sama Pak, 14.30. Nah itu yang berbeda. Oh, kalau di Pustu pas hari Sabtu pukul 12. Itu Pustu itu ketika tidak ada pasien, dia petugasnya akan balik lagi ke puskesmas ya. Menunggu sampai jam 14.30 gitu. Jadi kalau sudah tidak ada pasien, jadi petugasnya balik ke puskesmas. Nah, Pustu, kemudian Pusling itu kan jaringannya puskesmas begitu. Jadi itu perlakuannya berbeda dengan puskesmas induk. Itu ya. Kalau menanggapi yang tadi disampaikan oleh Kang Diding tadi ya, bahwa dengan gamblang Kang Diding sudah menjelaskan dari pukul 7.30 hingga pukul 11 itu adalah pendaftaran. Bahkan ada beberapa puskesmas yang juga tidak membatasi sebetulnya itu ya. Pas kebetulan mungkin Kang Nunu, iya kan, anak Kang Nunu pas di hari terakhir di salah satu puskesmas tadi disebutkan mungkin lagi sedang tidak ada di tempat atau sedang ada kegiatan, sedang uji koas tadi ya. Mungkin seperti itu. Tanggapan Kang Nunu? Jadi begini, sebelum ke puskesmas Talun, itu Ibu Eha ya, yang bersangkutan itu
ke Kedawung dulu, tulis tutup. Ya alasannya ya tutup aja lah, nggak ada alasan. Nah terus Karena udah diantar anak saya. Karena udah pukul 11 gitu. Iya alasannya. Dia di tulisan tutupnya itu orangnya pada nganggur, nggak ada kegiatan gitu. Terus ke itu Sendang katanya, ditemani anak saya. Juga tutup kembali. Tutup diarahkan ke Talun. Nah di Talun ya masih banyak orangnya. Akhirnya kan nelpon saya. Nah, saya sampaikan itu hari terakhir tolong dilayani, tetap nggak bisa. Udah tunggu di situ, saya ngebel Kadinkes saya bilang. Biasanya kalau udah pimpinan perintah itu beda kebijakan kan. Nah, aturan di negara kita itu dikalahkan oleh kebijakan karena pakai itu Pancasila kalau kebijakan sila keempat Mas Afif. Ya, artinya berarti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Yankes ini kita gamblang jelas bahwa ya karena tadi saya juga dengar setelah adanya peristiwa ini tuh dokter-dokter dokter yang menyampaikan ke saya kita ini dituntut bikin pelaporan dan sebagainya kan. Secara administrasi harus dipertanggungjawabkan. Hanya kalau saya sekali lagi minta ke puskesmas ketika itu adalah darurat lah hari terakhir lah untuk darurat. Ya apalagi orang bisa pengen ngelamar kerja dan itu hari itu ditutup ya tolong bijak kalau itu memang barangkali aturannya seperti itu. Dan satu kali lagi ada lagi pesan saya ya biayanya juga jangan dinaikkan itu loh. Ada yang laporan ke saya. Ada yang menaikkan? Ada. Tapi itu nggak perlu saya sampaikan. Tapi bisa. Iya artinya kan biasanya yang lain kan 30.000, ini ada yang sampai minta 50.000 karena mau daftar kerja calon panwascam. Padahal belum tentu lulus kan. Iya kita sudah menghilangkan SKCK ini dan kalau yang istilahnya apa kesehatan rohani dan narkoba sih nanti mereka sebelum pelantikan berarti setelah lulus karena gede tuh biayanya di rumah sakit kesehatan rohani itu di Arjayo Naun sekian belum tesnya sampai 3 jam gitu. Iya mesti psikologi kan tes psikolog. Nah, itu biayanya nggak murah itu. Baik. Belum lulus sudah keluar biaya gede hampir 1 juta kalau semuanya itu. Kang Nunu dan juga Kang Diding tadi Pak Haji usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu lain kesempatan Kang Diding, Kang Nunu dan juga Pak Haji Uus tentunya dengan tema yang berbeda. Kang Diding dulu closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, silakan Kang. Ya, baik. Singkat saja. Jadi silakan datang ke puskesmas ketika puskesmas memberikan pelayanan. Sebenarnya yang tadi statement saya itu kalau puskesmas memberikan pelayanan yang tidak baik itu sebenarnya kerugian untuk puskesmas di era BLUD ini sebenarnya gitu. Tapi karena mengurangi pendapatan itu betul. Nah, jadi pada saat kita datang ke puskesmas kemudian ada kekurangan-kekurangan, tolong beri saran puskesmas. Di sana ada kotak saran, tulis saja gitu. Jadi nanti akan ditindaklanjuti begitu oleh puskesmas. Karena itu wajib menindaklanjuti masukan atau saran dari Bu. Baik, oke Kang Nunu, closing statement, silakan Kang. Ya baik, terima kasih. Yang jelas nih terima kasih kepada Bupati Cirebon, garis miring Wakil Bupati Cirebon. Saya suratnya begitu Mas Hafif. Sebenarnya saya ketawa dalam hati. Cuma saya belajar dari lihat Sekda bikin surat. Itu tembusnya 1 Bupati Cirebon, yang kedua Wakil Bupati Cirebon. Harusnya kan cukup Bupati. Makanya kalau ada yang menertawakan saya nggak masalah. Itu. Nah, terima kasih juga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah mengirimkan kabinnya untuk menjelaskan sehingga masyarakat sekarang jadi tahu ya. Jadi tahu bahwa jelas. Dan puskesmas ya tadi tolong selagi ini sudah selesai pelayanan tetap sampai 14.30 apalagi terutama yang dibutuhkan hari itu juga kan. Karena ini kan menyangkut nasib Mas Hafif kan. Itu ya. Jadi artinya saya juga minta maaf karena bikin suratnya surat terbuka ya. Saya nggak bikin surat hard copy. Karena tadi saya alasannya ketika surat tertutup nggak jelas itu 3 bulan baru dibales. Dan sekali lagi saya pesan ke puskesmas kalau ada yang mengatasnamakan LSM Marga Siaga, Jental, Jendul nggak pulang-pulang. Ya saya paham lah biasanya LSM asumsinya seperti itu. Ada plesetannya Luru Sengmai. Nah itu tidak semua. Kalau kepengen nggak mau begitu puskesmas juga tolong kinerjanya yang baik. Dan tadi jangan ada pungli. Supaya nggak takut sama LSM. Terima kasih LSM tugasnya kan itu mengingatkan. Terima kasih Kang Nunu, Kang Diding dan juga Pak Haji Uus Usmana Sanusi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon.
Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan WhatsApp, pendapatnya, opininya lewat WhatsApp, kemudian berinteraktif langsung tadi. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.